Waktu yang bisa kita bilang bukan waktu yang cepat juga ya. 19 tahun reformasi merupakan sejarah kelam bisa kita katakan yang terjadi di Indonesia. Tentu banyak pekerjaan rumah yang bahkan hingga kini masih belum terlaksana. Lalu seperti apa agenda reformasi yang sudah sepenuhnya dilakukan? Untuk membahas sudah bersama kami salah satu aktivis reformasi di kala itu, Mas Andi Lala yang merupakan aktivis 98. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung di After 10. Iya, makasih sama-sama. Baik, Mas Andi, bisa diceritakan kala itu kejadian Mei 98, Mas Andi berada di mana, sedang melakukan apa, dan titik tempat Mas Andi berada saat itu waktu demonstrasi besar-besaran itu? Bisa diceritakan? Aksi 98 ini sebetulnya sebuah titik kumulasi yang besar dari sebuah rangkaian aksi gerakan pro demokrasi di Indonesia sejak dekade tahun 70-an. 72, 78, penolakan Soeharto pada saat itu di kampus ITB diserbu sama tentara masuk ke dalam kampus. Kemudian tahun 80-an juga berbagai macam kasus-kasus penggusuran dilakukan pendampingan oleh para mahasiswa, baik itu penggusuran petani, terus kemudian kaum miskin kota, segala macam. Kasus Kedungombo di Jogja, kasus kaca piring di Bandung, Citayam, Cimacan, kemudian berbagai macam aksi-aksi yang dilakukan untuk mendampingi para petani. Dan kelompok-kelompok diskusi juga dibubarkan oleh rezim Soeharto pada saat itu. Dan puncaknya juga yang pertama sebetulnya tahun 93. Itu aksi dari Front Aksi Mahasiswa Indonesia atau FAMI. Kita waktu itu aksi ke DPR tahun 93, kita minta Soeharto dibawa ke sidang istimewa karena banyak sekali pelanggaran HAM yang... Dan Mas Andi ada di tengah-tengah sana. Mas Andi ada di sana. Dulu masih kecil, masih sekitar 100-200-an orang. Mahasiswa se-Jawa Bali aksi ke DPR, kemudian kita dipukul dan ada 21 orang yang ditangkap, 21 mahasiswa, ada yang kena 2 tahun, setahun, 6 bulan. Kemudian terus berlanjut sampai ke peristiwa 27 Juli, PDIP. Waktu itu kita backup Bu Mega, terus kemudian sebagai tokoh demokrasi yang bisa menjadi ini bahwa PDI adalah yang benar dipimpin oleh Bu Mega pada saat itu. Cuma kita dipukul juga waktu itu. Terus kemudian terus berlanjut sampai kasus peristiwa krisis ekonomi 97-98. Aksi-aksi dilakukan secara masif dari kampus ke kampus, semua kampus merata di seluruh Indonesia pada saat itu. Kemudian muncullah berbagai macam, di tengah itu semua muncul berbagai macam penculikan aktivis. Mulai dari dekade 97, terus kemudian pas awal 98, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden. Kemudian ada beberapa kelompok mahasiswa melakukan penolakan, menyampaikan petisi kepada sidang umum MPR pada saat itu. Kemudian beberapa kelompok lain melakukan rapat-rapat konsolidasi semua aktivis masing-masing kampus. Semua organ-organ kampus semua kumpul dan melakukan rencana aksi untuk tanggal 19 atau 20 Mei. Tapi kemudian terjadi percepatan. Hari Senin tanggal 18, teman-teman melakukan aksi siang hari, datang ke DPR. Berhasil masuk ke dalam halaman, ada sekitar 3.000-5.000 orang mahasiswa seluruh kampus. Cuman kemudian kita didesak supaya keluar oleh tentara. Terus kita mengurungkan diri, terus besoknya datang lagi tanggal 19. Nah di tanggal 19 itulah semuanya bisa masuk ke dalam. Semua bisa masuk ke dalam, dan juga waktu itu juga ada penolakan Soeharto untuk ada keinginan untuk mundur dari pihak MPR DPR waktu itu pada saat itu ketua MPR Harmoko ya. Kayak gitu. Terus kemudian juga beberapa menteri mengundurkan diri, dan di situ tadi tanggal 19 dan tanggal 20 itu semakin banyak para mahasiswa yang datang ke gedung DPR pada saat itu. Oke, Mas Andi, boleh saya potong sebentar? Ya. Kita penasaran saat itu Mas Andi ada di mana, dan waktu itu berkuliah di mana dan melakukan aksinya itu bisa diceritakan seperti apa? Saya waktu itu di kampus UNAS. Kami waktu itu tergabung dalam Front Nasional, juga bersama dengan teman-teman Forum Kota dan beberapa elemen lainnya. Beberapa teman pada saat itu berhasil masuk pada tanggal 18, 19, kita juga ikut rally pada saat itu, dan titik puncaknya pada tanggal 19-20 itu kita udah mulai kumpul semua di situ. Gitu, sambil melakukan aksi orasi segala macam, tokoh-tokoh pada datang, kayak gitu, Sri Bintang, Pak Amin Rais, Bang Buyung segala macam pada saat itu kumpul semua di situ. Iya. Dan tanggal 21 pagi Soeharto mengundurkan diri. Satu pergerakan yang
Pasti ini besar sekali ya, yang memang bahkan sampai sekarang pun masih ada semangatnya. Bahkan bukan cuma soal itu saja, sejarah kelamnya pun nampaknya masih tersisa ya Mas Andi sampai sekarang. Ada beberapa yang akhirnya pun belum terselesaikan. Nah, pengetahuan Mas Andi paling terakhir apa sih yang dilakukan oleh teman-teman aktivis atau mungkin korban yang akhirnya pada saat itu terjatuh? Ya, ada banyak agenda, ada 6 tuntutan kita pada saat itu kan. Kita minta Soeharto diadili, terus kemudian kita minta ada penghapusan KKN, korupsi kolusi nepotisme, yang marak terjadi pada zaman Soeharto selama 32 tahun lebih. Kemudian ada duifungsi ABRI yang kita anggap itu benar-benar melakukan represif terhadap rakyat. Terus kemudian juga ada amandemen UUD 45, karena kita tidak mau seorang presiden bisa berkuasa terus-menerus tanpa ada batasan. Dan banyak hal lagi. Nah, kalau untuk konteks kekinian pasca reformasi, sebetulnya hampir 6 agenda ini sudah dijalankan. Tapi memang masih banyak bolong-bolong karena ternyata pada saat zaman dekade 70-80-an yang ada di pikiran kita, terutama saya pada saat itu, yang penting Soeharto jatuh dulu. Soeharto jatuh dulu, sistem demokrasi berjalan. Kita tidak pernah berpikir mengenai masalah mental. Bahwa mental otoritarian itu bisa dimiliki oleh semua orang. Bukan cuma Soeharto sendiri. Dan itu terbukti pasca reformasi. Ada banyak orang-orang yang maju sebagai bupati atau anggota dewan segala macam, yang ternyata dia juga masih punya mental korup segala macam. Jadi ya itu memang reformasi yang akhirnya belum keseluruhan terjadi sampai sekarang ini konteks kekinian, meskipun tantangannya juga akhirnya beragam sekarang Mas Andi. Gitu kan. Tapi kalau untuk membandingkan dengan pergerakan yang memang terjadi, memang kita tidak bisa ya melakukan ataupun bahkan banyak yang berpikir menakutkan rasanya jika kejadian 98 akhirnya terulang begitu, dan jangan sampai hal tersebut terjadi dengan banyaknya tantangan sekarang ini Mas Andi. Melihat itu semua, membandingkan apa yang dilakukan mahasiswa saat ini ataupun pergerakan-pergerakan massa lah ya yang ada saat ini kan begitu banyak. Mas Andi memandangnya, framingnya seperti apa sih? Kalau dulu mungkin bagi saya kita dipukul keras, ditangkap, disiksa, diinterogasi, bagi kita itu biasa. Dan itu udah ada konsekuensi seorang aktivis gitu kan. Karena tapi kita enaknya adalah situasi pada saat itu musuh kita sama. Kita punya musuh bersama yang sama, yaitu Soeharto. Jadi ya kan? Semua satu suara di sana. Nah, kalau sekarang enggak, abu-abu semuanya. Itu yang makanya kadang-kadang saya suka kasihan sama teman-teman mahasiswa sekarang ini. Ketika mereka mau bergerak segala macam, ya mereka ibarat limbung segala macam. Jadi bingung gitu, seperti apa yang mau dilakukan. Saya paling cuma bicara waktu itu kemarin ketemu beberapa anak-anak mahasiswa. Ya udah back to basic aja, dampingin aja lingkungan kalian. Kalau misalnya ada kasus penggusuran atau apa, dampingin. Itu lebih baik. Lo bisa langsung nolong orang daripada lo bermain isu nasional. Mendampingi orang-orang yang susah gitu kan, orang-orang yang digusur segala macam, itu lebih baik, lebih pas. Dan ada berkah dari Allah di situ. Betul sekali, dan baik, nanti kita masih akan meneruskan perbincangan ini begitu menarik. Nanti akan kami lanjutkan lagi usai jeda berikut, tetap di After 10. Bukan cuma masalah memperingati ya, tapi kita juga harus tahu lebih banyak seperti apa ke depannya dan apapun yang terjadi sebelumnya tahun 98 misalkan. Masih ada Mas Andi Lala di sini. Bang Andi mungkin tadi melihat itu semua, melihat apa yang sekarang diperingati setiap tahun, bahkan 19 tahun sudah berjalan. Tadi ada beberapa poin-poin yang juga sampai sekarang teman-teman Trisakti misalkan salah satunya masih menyuarakan. Memang dari pandangan Mas Andi sejauh ini yang dilakukan pemerintah, wacana-wacananya itu seberapa jauh sih, atau justru tidak sampai 1% bahkan membantu ini semua? Ya, pasca reformasi seharusnya kan rezim-rezim pasca reformasi ini kan bisa menuntaskan agenda yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa saat itu kan. Ya, ada beberapa rezim yang sudah melakukan, misalnya ketika rezim Gus Dur, dia menghapuskan duifungsi ABRI, memisahkan antara Polri sama TNI, kemudian TNI dilarang berbisnis gitu kan. Polisi juga profesional melakukan kerjanya, terus kemudian juga semakin ke sini juga ada KPK dibangun untuk supremasi hukum supaya lebih kuat, tapi juga kadang-kadang juga publik masih melihat KPK
juga kurang kencang dalam menuntaskan kasus-kasus yang besar seperti BLBI dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian untuk mengenai masalah agenda mengenai masalah keadilan rakyat segala macam juga perlu lebih ada komitmen kuat dari rezim yang berkuasa. Dan yang paling penting sebetulnya adalah mengenai penuntasan masa lalu. Betul. Masa lalu ini bukan cuma masalah kerusuhan Mei 98 ya, tapi mulai dari 65. 65 kasus Tanjung Priuk, kemudian kasus Talang Sari, kemudian sampai penculikan aktivis 98 dan kerusuhan Mei 98. Itu ketika pemerintah ada niat untuk menyelesaikan, itu adalah sebagai pembelajaran sebetulnya untuk rezim berikutnya agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Jadi bukan serta-merta keluarga korban nampaknya ingin mendapatkan satu hal, misalkan entah itu ada dalam hal inilah berusaha untuk agar pemerintah memberikan sedikit perhatian kepada mereka, bukan cuma soal itu bukan ya. soal masalah kompensasi, tapi masalah penyelesaian politik. Ada penyelesaian politik dan ada sejarah yang harus coba dibuka sama-sama. Kebetulan juga di pemerintahan Jokowi kan ada Wiranto, ya kan, sebagai Menko Polkam. Dulu beliau adalah Menhankam Pangap, yang seharusnya juga bisa bisa bersama-sama berkontribusi dalam penuntasan kasus ini. Tapi untuk di kepemimpinan Jokowi, dari statement Pak Jokowi sama Pak Wiranto, mereka juga sedang menggodok katanya untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, terutama masalah penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 98. Dan kita akan kembali lagi berdialog dengan Mas Andi Lala. Mas Andi, seperti yang kita tahu sampai sekarang belum ada rehabilitasi dan juga kompensasi untuk para korban dan juga keluarga korban gitu. Dan pada awal tahun kemarin Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan bahwa akan menyelesaikan kasus 98 ini dengan jalan non-yudisial karena dianggap pencarian fakta dan bukti itu begitu susah. Menurut Mas Andi bagaimana? Iya, tahun lalu ya memang Jaksa Agung mereka membentuk tim katanya. Membentuk tim untuk proses penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya mengenai masalah kerusuhan Mei, Trisakti 1, Trisakti dan Semanggi 1, Semanggi 2, gitu kan. Kalau memang alasannya adalah mengenai susah mencari bukti material, enggak sebetulnya. Saksi masih banyak, baik itu masyarakat, sipil, maupun mantan pejabat atau pejabat yang sampai saat ini masih berkuasa. Baik itu di Senayan ataupun di eksekutif. Kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya nggak sulit. Mengenai masalah proses penyelesaiannya seperti apa, apakah hanya rehabilitasi atau ada kompensasi atau memang ada orang yang harus bertanggung jawab, yang harus menjalani hukuman segala macam, itu bisa berjalan. Artinya sebetulnya udahlah, dibuka aja hasil investigasi dari semuanya. Entah itu Komnas HAM, Kejaksaan, atau komite yang dibentuk oleh pemerintah. Sama-sama duduk satu meja, buka semua, kemudian langsung dipublish. Jadi sebenarnya jalan non-yudisial ini dirasa kurang tepat begitu ya? Ya. Termasuk rekonsiliasi itulah ya. Ini bicara soalnya masalah masalah hak seseorang untuk hidup. Ini manusia loh lagi dibicarakan. Kita bicara manusia yang punya hak untuk hidup, di mana dia diambil secara paksa, diculik, sampai sekarang belum pulang, atau juga ada satu juga yang tiba-tiba hilang di tengah keramaian. Betul. Tanpa tahu apa salah saya, kayak gitu-gitu kan. Dan ini yang dirasakan oleh keluarga korban. Sampai hari ini mereka tetap konsisten kalau bersama teman-teman Kontras melakukan aksi Kamisan. Mereka berdiam di depan istana memakai pakaian hitam dan payung hitam. Itu sebetulnya sebagai peringatan buat pemerintah supaya mereka tidak dilupakan. Gitu seperti Jangan itu. sampai terlupakan. Jangan sampai terlupakan. Iya. Tapi yang paling terakhir nih Mas Andi, jadi pada intinya haruskah kita tetap melakukan ini ataukah haruskah kita merasa berdamai dengan apa yang terjadi sebelumnya? Atau justru kita bukan berdamai, kita juga bukan membuka luka lama dengan terus menutup pemerintah, tapi justru ini menjadi bahan pemerintah untuk ke depannya. Karena pelanggaran HAM juga sampai sekarang masih terjadi ya, bahkan di Papua pun masih sangat kencang di sana. Sebetulnya ada keuntungan yang banyak ya buat pemerintah ketika mereka bisa turun untuk menyelesaikan kasus ini. Perkara itu nanti jalan damai kah, atau kompensasi, atau masalah hukum yang dikedepankan, itu bisa nanti. Yang penting yang tadi saya bilang, dibuka aja dulu. Waktu itu sebetulnya udah sempat mendengarkan kesaksian segala macam untuk yang kasus 65. Di salah satu hotel di Jakarta pernah dibuka untuk itu. Semuanya udah hadir pada saat itu. Termasuk Menko Polkam segala macam. Gitu. Nah ini tinggal nunggu setelah ini apa. Tapi mudah-mudahan sih Pak Jokowi bisa komit dengan
nawacitanya. Termasuk supremasi hukum itu diperlukan nggak sih, Bang? Ya, sangat itu yang utama sekali. Baik itu institusi di KPK, polisi, kejaksaan, ini harus benar-benar dikawal, gitu kan. Jadi sebetulnya tugas seorang aktivis itu tidak selesai. Tidak selesai ketika Soeharto jatuh. Oke. Dia terus harus bisa mengawal ini negeri agar bisa tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi dulu dan tentunya dikawal dengan Pancasila dan Bhinneka. Karena kan pasca pilkada kemarin kan aroma intoleransi sangat besar. Kita nggak kepengen Indonesia seperti Suriah. Kita juga tahu bahwa meskipun salah satu agama adalah mayoritas, tapi juga ada agama lain. Ada banyak suku. Kita sama-sama bangun negeri ini dengan damai. Mungkin sama seperti tema dari peringatan Mei pada tahun ini, mewujudkan pemerintahan yang ingat, hormat, dan juga adil pada sejarah. Setuju ya Mas Andi? Iya, sejarah tidak bisa dilupakan. Sejarah itu yang bisa membuat kita bisa ada di sini. Anda menjadi jurnalis, kemudian siapapun menjadi profesinya dengan masing-masing, itu berkah sejarah. Sejarah yang membawa kita menjadi seperti hari ini. Seperti kata Bung Karno, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Iya, Baik. itu normatif tapi tentu yang harus kita pelajari Nilai sampai yang sekarang harus selalu ya. ditanam. Terima kasih banyak Mas Andi Ya. sudah bergabung bersama kami di Terima kasih. After 10. Iya. Selamat merayakan Ya. hari ini. Kita ingat kembali saudara-saudara kita. Betul. Dan semoga yang hilang cepat segera ditemukan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya.